Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andra Hermawan, Sarjana Pendidikan selaku penyaji. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kamiman. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara SEM atau Sport Education Model dalam membentuk student agency atau kepemimpinan murid melalui aktivitas permainan tradisional Gubak Sodor kelas 9. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan singkat diseminasi. Yang ketiga, tanggapan, pertanyaan, saran dari peserta. Yang keempat, pembacaan hasil diseminasi. Kemudian yang kelima adalah penutup. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua, yakni pemaparan singkat diseminasi kepada Bapak Andra Hermawan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kandangan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, memberikan nikmat, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan Laboratorium Informatika 2 SMP Negeri 1 Kandangan tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjurkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat serta pertolongannya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah menghadiri undangan dari kami, yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dan kegiatan yang sangat padat luar biasa. Baik, langsung saja pada pagi hari ini saya akan mendefinisikan tentang apa yang akan menjadi tindak lanjut saya terkait dengan program PPK GPJOK yang saya beri judul yaitu SEM atau Sport Education Model dalam membentuk student agency atau kepemimpinan murid melalui aktivitas permainan tradisional Gubak Sodor di kelas 9. Jadi kenapa kok saya mengambil judul ini? Karena sepertinya kok ini match dengan proyek yang mungkin akan kita lakukan di tema yang kedua, yaitu tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, kenapa juga kok saya mengambil materi atau cabang tradisional? Itu nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, latar belakangnya. Sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu guru yang pernah mendengar istilah SEM itu sendiri? Saya kenal, baru saja. Ya, mungkin yang selama ini adalah sayur asem gitu. Nah ini tidak limit. SEM atau dikenal dengan Sport Education Model merupakan pendekatan pedagogis dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga otentik. Jadi SEM ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang hampir sama dengan yang namanya kontekstual atau mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Jadi penilaian yang digunakan adalah penilaian secara otentik. SEM ini juga sebenarnya pernah kita lakukan terutama dalam kegiatan-kegiatan kelas meeting. SEM itu nanti anak akan dia berbagi peran. Kalau selama ini peran yang diambil oleh anak-anak baru sifatnya sebagai panitia, contoh kegiatan kelas meeting anak sebagai panitia perlombaan baik itu akademik maupun non akademik. SEM ini cakupannya lebih luas, bukan hanya sekedar sebagai panitia, tetapi di dalam SEM ini anak nanti akan dia terlibat atau berperan sebagai pemainnya, pelatihnya, supporter, media, keamanan dan semuanya. Artinya SEM ini sebenarnya sangat menarik karena akan memberikan pengalaman yang nyata kepada anak-anak terkait dengan sesuatu hal yang mungkin pernah
mereka lihat atau akan mereka ketahui seperti itu. Nah, dalam konteks pembelajaran di kelas 9, penerapan SEM pada permainan tradisional seperti kebak sodor memiliki potensi yang besar untuk membentuk student agensi atau kepemimpinan murid. Nah, di dalam SEM ini tujuan utamanya adalah untuk membentuk student agensi. Jadi ada 3, yaitu voice, choice, dan ownership, atau tentang suara, pilihan, dan juga kepemilikan atau merasa memiliki. Baik, bisa dilihat ya. Untuk yang suara, diharapkan siswa akan terlibat dalam merancang aturan permainan, memilih tim, dan juga menentukan strategi permainan. Kemudian di bagian kedua atau choice atau pilihan, siswa dapat memilih peran yang ingin mereka ambil dalam tim, baik sebagai pemain, pelatih, atau bahkan sebagai manajer. Kemudian yang ketiga, siswa akan merasa memiliki, yaitu berkaitan dengan ownership, program ini dan bertanggung jawab atas keberhasilan timnya. Jadi di pendekatan atau model SEM ini, anak diberikan kebebasan untuk mereka memilih peran apapun yang akan mereka ambil. Nah, harapannya setelah mereka memilih sendiri, mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih, seperti itu. Nah, Kobal Sodor adalah permainan nasional Indonesia yang menggabungkan elemen strategi, kerjasama tim, dan keterampilan fisik. Dalam permainan ini, siswa belajar untuk mengambil peran yang berbeda, baik sebagai pemain, menyerang maupun bertahan. Kemudian penggunaan SEM dalam permainan ini memungkinkan siswa untuk mengasah keterampilan manajemen tim dan juga kepemimpinan, karena mereka harus mengatur strategi, memotivasi rekan tim, dan membuat keputusan cepat di bawah tekanan. Baik, perlu saya sampaikan, jadi SEM ini bukan hanya membentuk dari ranah kognitif saja maupun psikomotor saja, tetapi lebih kepada menekankan anak mendapatkan pengalaman secara sosial juga, karena di sini anak dituntut untuk bisa bekerja sama dan juga berorganisasi, seperti itu. Baik, berikutnya, nah ini tadi kenapa kok saya pada akhirnya memilih olahraga tradisional. Jadi implementasi SEM dalam kegiatan kebak sodor di kelas 9 dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan rasa bangga terhadap warisan tradisional. Jadi salah satunya adalah agar olahraga tradisional itu tidak punah ketika muncul cabang-cabang olahraga yang dianggap modern, seperti itu. Nah, siswa tidak hanya terlibat dalam permainan yang menyenangkan dan menantang, tetapi juga belajar untuk menghargai dan melestarikan budaya Indonesia, di mana kita ketahui bahwa olahraga kebak sodor merupakan salah satu olahraga dari Indonesia. Nah, dengan demikian, penerapan sport education model dalam aktivitas permainan tradisional seperti kebak sodor di kelas 9 adalah langkah strategis untuk membentuk student agensi atau kepemimpinan murid-murid. Siswa tidak hanya diperoleh dengan keterampilan fisik dan teknis, nah, tetapi juga dibimbing untuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, tujuan program, adapun tujuan yang ingin saya capai terkait dengan program ini, yang satu adalah untuk meningkatkan keterampilan motorik siswa melalui permainan kebak sodor. Ini jelas ya. Yang kedua, menumbuhkan semangat sportivitas dan kerjasama tim. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah melestarikan permainan tradisional Indonesia. Baik, berikutnya capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ada 4 capaian sedikitnya yang ingin saya capai, ada 4 langkah-langkahnya, dan juga ada indikator ketercapaiannya. Capaian yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan aturan tentang permainan kebak sodor yang telah dimodifikasi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan: mengadakan diskusi kelompok untuk merancang aturan permainan, membuat video tutorial permainan kebak sodor. Nah, di poin 2 ini nanti kenapa kok pada ini saya melibatkan guru informatika. Jadi nanti tujuannya untuk membantu saya dalam membuat video tutorial permainan kebak sodor gitu. Nah, indikator ketercapaiannya, siswa dapat menjelaskan aturan permainan dengan benar dan lancar. Berikutnya untuk capaian yang kedua,
Siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Ada 3 langkah. Yang pertama, membentuk tim secara mandiri. Yang kedua, menentukan peran masing-masing anggota tim. Yang ketiga, melakukan evaluasi diri dan tim secara berkala. Indikator ketercapaiannya, anggota tim saling mendukung dan memberikan masukan. Capaian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap sportivitas selama pertandingan. Ada 2 langkah yang ditempuh. Yang pertama adalah membuat kesepakatan bersama tentang nilai-nilai sportivitas, memberikan tepuk tangan kepada lawan setelah pertandingan. Ini bagian dari mana kita membudayakan sikap respect ataupun yang namanya apresiasi begitu. Indikator ketercapaiannya, siswa tidak melakukan tindakan yang tidak sportif seperti protes berlebihan atau menghina lawan. Dan capaian yang keempat, siswa dapat membuat inovasi pada permainan gubak sodor. Ini berkaitan dengan kreativitas dan inovatif ya. Langkah-langkahnya, mengadakan lomba desain kostum tim. Yang kedua, membuat hias tim yang kreatif. Kemudian indikatornya, muncul ide-ide kreatif dalam memodifikasi permainan gubak sodor. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, untuk jenis programnya sendiri ini masuk ke dalam kurikuler atau maksudnya nanti ke P5 atau proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang mungkin akan kita laksanakan di bulan Oktober Ibu. Yang tema kedua itu ya. Insya Allah di bulan Oktober. Kemudian skala programnya mungkin bisa untuk kelas 7, 8, 9, tapi kita fokuskan dulu rencana dari saya akan kita fokuskan di kelas 9 yang kebetulan juga saya mengajar di jenjang itu, jadi agak lebih mudah nanti ketika saya dalam mengkoordinasikan baik dengan Bapak Ibu guru maupun dengan anak-anaknya seperti itu. Nah, waktu pelaksanaannya sendiri kegiatan dilaksanakan selama 3 minggu atau sesuai dengan kalender pelaksanaan proyek yang dilakukan secara blok. Nah, akan dimulai pada bulan Oktober sesuai dengan jadwal proyek kelima tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini kenapa pada ini saya kok mengundangnya guru PJOK, jelaskan ini tentang PJOK. Kenapa kok guru bahasa Indonesia, kenapa seni budaya dan berkarya, dan juga kenapa informatika. Jadi perannya seperti ini. Jadi harapkan nanti kami ataupun saya sebagai guru PJOK akan bermitra atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru bahasa Indonesia yang nanti akan membantu dalam membuat buku panduan tentang pelaksanaan prosedur tersebut. Kemudian seni budaya dan berkarya nanti membantu dalam membuat desain logo atau covernya. Nah, informatika dalam membuat video tutorialnya. Jadi itu alasan kenapa saya tidak mengundang matematika ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, berkaitan dengan kapasitas atau aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama, kita memiliki lapangan, ya, tersedia lapangan yang cukup luas untuk kegiatan gubak sodor atau olahraga. Kemudian peralatan, tersedia peralatan olahraga yang memadai untuk kegiatan gubak sodor. Mungkin malah bisa kita punya 3 tempat, lapangan utama, lapangan tempat ruang guru, dan juga lapangan voli di belakang. Nah, sumber dayanya, aset yang paling berharga adalah aset manusia, ada kepala sekolah, guru dan karyawan, dan juga murid-murid. Baik, jadi setiap kegiatan pasti akan ada rencana evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan atau keefektivitasan terhadap pelaksanaan program itu. Nah, tujuan evaluasi sendiri ada 3. Yang pertama, mengukur keberhasilan program. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Yang ketiga, mendapatkan masukan untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Nah, ini ada 4 metode yang coba saya siapkan untuk evaluasi terhadap atau terkait dengan program yang ingin coba saya jalankan. Yang pertama adalah membuat kuesioner. Ini auditnya siswa dan juga guru. Untuk siswa, mengukur tingkat kepuasan, persepsi terhadap manfaat program, dan saran untuk perbaikan. Kemudian dari sisi guru, untuk mengukur tingkat kesulitan dalam pelaksanaan program, efektivitas metode pembelajaran, dan dukungan yang dibutuhkan. Kemudian cara yang kedua yaitu observasi.
observasi langsung selama kegiatan itu berlangsung, yaitu bisa dengan cara kita berinteraksi dengan siswa, kemudian melihat perilaku selama pertandingan, dan juga penggunaan waktu efisien tidak, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga dokumentasi, yaitu berupa yang mengumpulkan foto, video, dan juga catatan lapangan sebagai bukti pelaksanaan program. Kemudian cara yang keempat yaitu wawancara. Nah ini biasanya kalau kita kan mendapatkan penilaian secara otentik karena kita akan berinteraksi langsung dengan peserta didik maupun guru, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa siswa dan guru untuk menggali informasi lebih lanjut. Dan yang kelima itu ada analisis dokumen. Jadi ada beberapa sub yang bisa kita gali berkaitan dengan analisis dokumen, yaitu untuk menganalisis laporan kegiatan, hasil tes keterampilan, dan juga data absensi. Nah ini yang paling benar karena selama ini proyek kita, proyek yang sudah berjalan sudah bagus, nah tapi mungkin perlu kita tingkatkan berkaitan dengan kehadiran atau absensi siswa. Nah indikator keberhasilannya ketiga, yang pertama berkaitan dengan ranah kognitif atau ranah pengetahuan, yaitu peningkatan pengetahuan siswa tentang aturan permainan dan juga sejarah permainan tradisional. Kemudian ranah afektif atau sikap, yaitu peningkatan sikap positif terhadap permainan tradisional, kerjasama tim, dan juga sportivitas. Dan yang terakhir, ranah psikomotor atau keterampilan, yaitu peningkatan keterampilan motorik seperti kecepatan, kelincahan, dan koordinasi. Ya, berikutnya. Baik, kita masuk ke kemungkinan tantangan yang akan terjadi dan solusi apa yang bisa kita berikan. Tantangannya saya sendiri merinci ada 4 sedikitnya. Yang pertama, kurangnya minat siswa terhadap permainan tradisional. Nah solusinya kita menawarkan variasi permainan kebang soccer yang menarik, melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan. Jadi sebenarnya inti dari sistem ini adalah bagaimana anak itu dilibatkan dari awal kegiatan, dari perencanaan, teknis pelaksanaan, sampai dengan ke tahap permainan dan juga penilaiannya, seperti itu. Tantangan yang kedua yaitu kesulitan dalam membagi peran dalam tim. Solusinya salah satunya melakukan kegiatan ice breaking untuk membangun kerjasama tim, memberikan pelatihan kepemimpinan. Tantangan yang ketiga yaitu minat siswa menurun seiring waktu. Jadi sering kita jumpai kadang ketika di awal pelaksanaan proyek semangat anak itu tinggi, tapi semakin berjalan ke jam ke depan seperti ada penurunan motivasi. Nah ini solusi yang bisa kita tawarkan yaitu memvariasikan permainan, yaitu tambahkan variasi dalam permainan kebang soccer seperti mengubah lapangan, jumlah pemain atau aturan. Kemudian yang paling penting adalah melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan berikutnya. Nah ini yang keempat adalah heterogen atau perbedaan kemampuan siswa. Jadi bagi siswa solusinya, bagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan. Jadi setelah nanti kita dapatkan kemampuan anak yang terbilang high, medium sampai dengan low, itu nanti bisa kita sebar. Yang high jangan sampai dia hanya berkelompok dalam satu kelompok yang sama. Karena kan ketika yang punya kemampuan motorik yang bagus kita kumpulkan dalam satu kelompok, akhirnya akan jomplang dan tidak akan menarik permainan itu, seperti itu. Nah, buat aturan khusus untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan. Thank you, Ibu. Terima kasih banyak. Demikian bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau mungkin masukan, waktu dan tempat silakan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anda Hilmawan yang telah memaparkan materi. Baiklah Bapak Ibu, kali ini adalah sesi tanggapan, pertanyaan, saran dari peserta. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan saran atau tanggapan, dipersilakan. Monggo Mas Sigit. Dari Pak Tri kan ditanyakan. Terima kasih waktunya. Anda mau bertanya, apakah SEM sendiri boleh dilakukan ketika pembelajaran? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sigit. Apakah penerapan SEM bisa dilakukan ketika pembelajaran? Sebenarnya bisa, tapi SEM sendiri itu membutuhkan jangka waktu yang sebenarnya relatif lama. Mungkin minimal 3 minggu, 3 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun pelajaran. Karena SEM sendiri akan
ya kalau kita melihat pengertiannya sport education artinya untuk model pendidikan di olahraga, ya kan. Tapi mungkin bisa juga diadopsi untuk beberapa mapel yang lain, mungkin diambil beberapa kok yang sesuai itu bisa seperti itu. Ya, terima kasih Pak Gita. Ada lagi monggo Pak Tri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit perlu saya bertanya terkait dengan program ataupun tadi disampaikan ada permainan kubik solver. Ini jikalau ada beberapa siswa yang sudah diberikan solusi tadi karena memang tidak suka dan lain sebagainya, itu bagaimana cara mengatasi anak tersebut? Tadi ada 4 cara atau solusi. Nah, itu bagaimana supaya anak bisa mengikuti dan bisa suka dengan permainan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Terkait dengan solusi atau cara mengatasi anak yang tidak mau atau tidak minat dalam kegiatan kubik solver, ya tentunya itu pasti terjadi, ya, karena saya yakin dari 200 sekian anak tidak mungkin semuanya akan suka kubik solver, ya kan. Sama halnya akan banyak juga, akan ada juga anak yang tidak suka sepak bola, basket dan juga cabang yang lainnya. Tapi tentu di sini kita harus bisa memberikan bagaimana solusi. Nah, solusi yang mungkin bisa kita tawarkan, kubik solver sendiri kita kenal sebagai olahraga permainan. Jadi mungkin kita mengembangkan yang penting bagaimana anak bermain, dan hakikatnya bagi saya sendiri ketika anak dia mau bergerak, jadi ini pendidikan geraknya dalam, itu bagi saya seperti tujuannya sudah tercapai. Jadi salah satu solusi yang bisa diberikan adalah kita memberikan atau mengemas permainan ini tadi dalam bentuk permainan. Mungkin yang biasanya kubik solver kan hanya 6 kotak gitu. Tapi kalau 6 kotak dengan jumlah peserta yang terlalu banyak, tentu nggak akan efektif. Dan mungkin bisa kita tambahkan dengan aturan-aturan yang justru akan membuat anak itu merasa senang, merasa tertantang dan mau mencoba. Jadi mungkin itu yang bisa kita, salah satu solusi yang bisa kita berikan agar anak itu yang mau melakukan dan mau untuk bergerak. Dan akhirnya bagaimana anak itu mau bergerak untuk mencapai kehidupan sepanjang hayat. Itu olahraga digunakan untuk kehidupan sepanjang hayat seperti itu. Ada lagi? Mungkin tambah lagi Pak Tri? Setunggal. Baiklah Bapak Ibu, rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan dengan baik. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.